Halo teman-teman, nah kali ini kita akan membahas mengenai daftar isi. Nah, dalam membuat suatu daftar isi, kita masih pakai file yang sama seperti video sebelumnya ya teman-teman, dari page numbering, daftar gambar, daftar tabel. Nah, sekarang kita ke daftar isi. Nah, di sini aku pakai di bagian pembahasan. Kalau ada beberapa yang aku tambahin, yaitu di sini aku nambahin ada bab, terus ada gambar, subbabnya, sama tabel. Nah, kalau kita membuat suatu laporan, biasanya itu ada namanya bab dan nama babnya. Nah, kemudian ada juga subbabnya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, subbab ini biasanya kita menggunakannya nanti untuk di daftar isi kita akan. Nah, biasanya kalau di daftar isi ini kita akan menggunakan yang namanya heading, teman-teman. Jadi style heading ini yang akan kita gunakan dalam membuat daftar isi. Jadi untuk heading biasanya kalau misalkan dia berbeda baris seperti ini, dia headingnya akan bertingkat. Baris pertama, nah baris pertama ini kita akan menggunakan heading 1. Kemudian di baris kedua kita akan menggunakan heading 2. Nah, karena biasanya dia kan ini pembahasannya dari nama dari babnya. Misalkan nih bab 1, bab 2, bab 3. Nah, pembahasan ini kan biasanya nama babnya. Nah, itu bisa teman-teman delete. Terus nanti dia akan jadi sebaris seperti ini. Nah, kemudian yang bawahnya itu kan adalah subbab. Setiap turun tingkat, dia akan turun. Nah, ini bab ini adalah tingkatan ketiga, yaitu kita akan menggunakan heading 3. Seperti itu ya teman-teman. Nah, yang bawah ini tabel ini kan masih satu tingkatan sama gambar. Nah, berarti kita masih menggunakan heading 3. Seperti itu. Nah, nanti cara untuk nampilin daftar isinya, teman-teman bisa balik ke bagian daftar isi ini, ya kan? Di bagian daftar isi ini. Nah, teman-teman klik reference, terus pilih yang paling ujung ada table of contents. Nah, teman-teman pilih yang paling atas auto table 1. Nah, otomatis dia akan muncul nih. Bab pembahasan, isinya ada gambar dan tabel. Karena kan tadi kita ini ya teman-teman. Tadi kita bab sama pembahasannya meskipun beda tingkat, maksudnya beda baris, tapi kita bisa menjadikannya menjadi satu baris. Seperti itu. Nah, untuk yang lainnya, misalkan nih, karena tadi kita punya cover. Nih, cover ini juga bisa kita buat halaman. Kita kasih heading 1. Terus, tadi kan jadi kayak judul cover, daftar isi, bab, daftar pustaka itu kan masih dalam satu tingkat yang sama. Kalau dalam satu tingkat yang sama, kita menggunakan style yang sama sesuai dengan tingkatannya. Jadi daftar gambar, kita kasih heading 1. Kemudian daftar tabel, kita kasih heading 1. Nah, kalau misalkan kita udah bikin tabel, udah bikin daftar isi, tapi ternyata ada lagi nih yang mau kita tambahin untuk masuk ke daftar isi. Bisa teman-teman. Kayak tadi yang kita buat. Nah, nanti klik di bagian daftar isinya. Nah, di sini ada namanya update table. Update table ini ada 2. Yang pertama, ketika kita hanya akan mengupdate nomor halamannya, atau yang kedua, kita menambahkan isinya. Jadi misalkan ini cuma ada pembahasan, gambar, dan tabel. Kita ingin menambahkan ada daftar isi, daftar gambar. Nah, kita menggunakan update enter table. Nah, kita klik OK. Nah, kemudian dia akan muncul seperti ini. Jadi jumlahnya akan semakin bertambah. Seperti itu ya teman-teman untuk pembuatan daftar isi. Jadi kita hanya bermain di style yaitu heading 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu sesuai dengan tingkatan. Misalkan di bab gambar ini masih ada lagi bawahnya, berarti kita pakai heading 4 dan seterusnya. Kemudian untuk menampilkan tampilan daftar isinya itu ada di reference dan pilih table of
konten, dan yang pilih yang paling atas, yaitu automatic table 1. Nah, untuk misalkan kita ingin mengupdate-nya, bisa ada di sini klik table daftar isinya, isi daftar isinya, terus di sini ada update table. Nah, di sini ada update page number only atau update entry table. Nah, itu nanti sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman sendiri. Nah, seperti itu kira-kira untuk membuat daftar isi secara kasarnya. Teman-teman bisa coba, teman-teman bisa pahami, sekreatif teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih.